Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofidat Rofiah, NIM B100190557. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian mini plan kemarin dengan judul Tingkat Penerimaan Penggunaan Cryptocurrency di Masyarakat sebagai salah satu aset keuangan modern. Cryptocurrency sendiri ini merupakan mata uang digital atau mata uang kriptograf yang ditemukan pada tahun 1998 oleh David Calm. Kemudian berkembang hingga saat ini. Perkembangan cryptocurrency di dunia, terutama di Indonesia ini membawa beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya ingin meriset lebih lanjut. Apa yang menyebabkan masyarakat ini memilih cryptocurrency sebagai salah satu aset keuangan mereka? Dari munculnya permasalahan ini, kemudian saya membuat penelitian dengan beberapa rumusan masalah, dan rumusan masalah ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. 3 variabel independen di sini adalah yang pertama, penyebab dasar. Penyebab dasar apa yang membuat masyarakat ini memutuskan untuk bergabung dengan cryptocurrency atau menggunakan cryptocurrency ataukah meninggalkan cryptocurrency. Kemudian faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ini mungkin sangat berpengaruh ya untuk memutuskan apakah akan menggunakan cryptocurrency ataukah tidak. Pun sama halnya dengan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri faktor yang berasal dari luar individu tersebut, bisa jadi lingkungan atau society, kemudian adanya pengaruh-pengaruh percakapan orang luar, ataukah mungkin dari pemerintah sendiri. Dari 3 variabel ini kemudian muncul definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yang kemudian akan saya bacakan ini salah satunya saja. Yang pertama kita bahas adalah penyebab dasar atau pengertian mendasar. Yang pertama itu dari Kim et al. Tahun 2018, yakni variabel ini menjadi penentu dalam niat untuk menggunakan teknologi keuangan tertentu. Maksudnya adalah adanya penyebab dasar ini membuat masyarakat tertarik untuk mengambil keputusan ini, seperti itu. Adanya pengertian-pengertian ini menambah masyarakat atau menambah nilai plus dalam penggunaan cryptocurrency sendiri. Dan sebenarnya penyebab dasar ini menjadi salah satu tolok ukur ataukah menjadi awal dasar rasa penasaran seseorang ini terhadap cryptocurrency. Apakah kemudian akan mencari lebih lanjut ataukah memang ya kita tunggu saja nanti. Biasanya penyebab dasar ini menjadi langkah masyarakat untuk mencari ke yang lebih lanjut. Maksud saya adalah seperti bereksperimen secara pribadi sebelum melakukan penelitian sosial, seperti itu lebih gampang ya. Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi apa? Maksudnya faktor internal ini mempengaruhi keputusan atau tingkat minat. Nah, definisi dari faktor internal sendiri akan saya bacakan salah satu dari ahlinya, yaitu dari Heng Han Wei dan Au Yuk Chang pada tahun 2018 mengatakan terdapat faktor yang muncul dalam adanya penerimaan currency, yakni faktor internal. Yang dimaksud adalah faktor internal ini muncul setelah individu tadi melakukan research atau melakukan penelitian secara pribadi. Apa sih pengertian cryptocurrency ini? Bagaimana hukum-hukumnya yang ada di Indonesia? Bagaimana cryptocurrency ini berjalan? Bagaimanakah sistemnya? Kemudian setelah mengetahui pengertian dasarnya, kemudian individu ini merasa terdorong dalam dirinya sendiri untuk apa nih? Bagaimana nih lingkungan sekitarku terhadap currency? Mungkin dari dalam diri ini rasa ingin tahu, rasa ingin mendapatkan hal yang lebih, kemudian rasa ingin sama dengan yang lain, ini muncul di dalam faktor internal. Faktor internal sendiri mungkin juga dapat menyebabkan 2 dampak keputusan, yakni dampak negatif dan positif. Artian negatif di sini adalah tidak jadi menggunakan cryptocurrency, dan positif berarti berhasil menggunakan cryptocurrency. Oke, next kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal terhadap keputusan tingkat minat. Saya akan membacakan satu ahli juga. Yang pertama dari H.A.W. Wijaya, tahun 2004, yang
beliau mengatakan faktor di luar individu meliputi lingkungan dan objek-objek yang dapat mengubah sudut pandang seseorang. Maksud dari perkataan beliau ini adalah setelah individu merasakan dorongan dari dalam dirinya, kemudian dia akan mencari ke yang sekitarnya, mungkin ke teman, ataukah ke circle, ataukah geng mereka, atau bahkan ke orang tua atau kakak, sanak saudara. Dari pendapat-pendapat orang luar ini tadi, kemudian diolah oleh kita, kemudian apakah orang-orang ini memang setuju dengan hal yang saya pikirkan ataukah tidak, seperti itu. Yang kemudian kita ke hipotesis. Hipotesis di sini terdapat 3. Yang pertama adalah penyebab dasar terhadap minat keputusan itu diambil kutipan kuncinya dari Jules et al. Anda bisa membacanya sendiri. Kemudian hipotesisnya dihasilkan diduga banyak penyebab dan faktor yang terdapat dalam currency ini, seperti faktor internal dan faktor eksternal yang kita pecah secara general. Kemudian yang kedua adalah dari Eko Suprapto yang kemudian menghasilkan hipotesis, yaitu diduga faktor internal ini mempunyai pengaruh kuat terhadap keputusan, dan beberapa faktor internal ini juga disebabkan dalam pilihan pribadi. Maksudnya pilihan pribadi itu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian apakah kita langsung menggunakan ataukah melakukan penelitian secara lebih lanjut. Yang ketiga, hipotesis ketiga, yaitu oleh H.A.W. Wijaya, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian dihasilkan diduga faktor eksternal ini mempunyai pengaruh terhadap keputusan, dan beberapa faktor eksternal ini disebabkan oleh lingkungan luar. Sebenarnya kedua faktor internal dan eksternal ini dipengaruhi bisa menjadi salah satu faktor pendukung ataukah faktor pelemah juga bisa. Next, kita lanjut ke definisi operasional. Definisi operasional dari penyebab dasar atau pengertian mendasar tentang cryptocurrency ini dibagi menjadi 4. Yang pertama performance, yang kedua social influence, yang ketiga effort, yang terakhir facilitating condition. Performance di sini disebutkan bahwa bagaimana tampilan cryptocurrency ini, bagaimana sih tampilan luarnya. Yang kemudian social influence ini adalah bagaimana pengaruh-pengaruh yang sudah ada dari cryptocurrency kemudian mempengaruhi individu. Yang ketiga adalah effort. Effort ini adalah usaha atau bagaimana si individu ini melakukan penelitian yang lebih lanjut. Yang terakhir adalah facilitating condition atau fasilitas individu, apakah memadai untuk menggunakan cryptocurrency ataukah tidak. Yang kedua adalah faktor internal. Ada 3 operasional. Yang pertama adalah self conflict, yang kedua psikologis, yang ketiga adalah fisiologis. Self conflict ini seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa individu merasakan beberapa rasa ingin tahu, beberapa rasa ingin sama dengan lainnya, kan terdapat konflik dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah psikologis. Psikologis bagaimana pengaruh luar itu terhadap diri kita setelah mengolah informasi-informasi dari luar. Yang ketiga adalah fisiologi. Fisiologis adalah tampak luar dari individu tersebut, apakah memang memadai ataukah tidak. Yang kemudian yang terakhir ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama society, yang kedua social influence, yang ketiga tradition, yang keempat government, yang terakhir adalah word of mouth. Society adalah lingkungan sekitar atau bagaimana kita berteman, apakah mereka juga menggunakan currency kemudian mempengaruhi individu tersebut. Yang kedua social influence, ini hampir sama dengan society, namun social influence ini lingkupnya lebih besar. Yang ketiga ada tradisi ini apakah misal orang tua kita ini menggunakan currency ataukah saudara kita, mungkin dari sini kita dapat terpengaruh. Yang terakhir, yang keempat ada pemerintah. Kemudian regulasi-regulasi pemerintah ini juga berdampak pada keputusan-keputusan kita untuk menggunakan ataukah tidak. Yang terakhir adalah word of mouth. Selanjutnya kita dapat ke slide yang terakhir, metode pengumpulan data. Metode menggunakan kuesioner, yakni di mana peneliti membagikan pertanyaan yang itu sebelumnya sudah diujikan terlebih dahulu agar bisa menghasilkan data yang kredibilitas. Kemudian menggunakan sampling, di mana sampel ini diambil dari beberapa mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Ekonomi Manajemen, kurang lebih 150 orang mahasiswa, dan kemudian digunakan metode analisis data.
Metode analisis data ini dibagi menjadi uji instrumen dan uji asumsi klasik dan hipotesis. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Apabila salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.